Menyapa, selamat pagi semuanya. Ya, selamat, halo Owen, anak sekolah minggu. Selamat pagi semuanya, selamat memasuki Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Via Dolorosa. Nah, saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dari Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya mengundang kita semua membuka Alkitab kita, ya, maupun yang di tab kita, yang bawa tab, ya silakan buka Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 40. Saya mengundang kita semua membacanya bersama-sama. Saya akan membacanya ayat ke-28, Bapak Ibu semuanya membacanya ayatnya yang ke-29. Demikian seterusnya sampai dengan ayatnya ke-40. Lagi Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Oke, kalau sudah semua mendapatkan bagian itu, mari kita membaca bersama-sama. Ya, saya membacanya dengan terjemahan yang paling baru. Mungkin ada sedikit perbedaan kata-kata, tetapi pesan firman Tuhannya tetap sama. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari, sebentar ya, saya akan mencari ayat. Akan tetapi, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan apa isi renungan kita, khotbah saya akan dibuka dengan drama dari sekolah minggu, mengantar kita untuk merenungkan lebih dalam jalan penderitaan Via Dolorosa.
Pada malam terakhirnya, Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Di sebuah ruangan, diadakanlah perjamuan makan. Yesus dan ke-12 murid-muridnya duduk bersama-sama. Inilah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Bagikanlah. Makanlah dan ingatlah aku. Apakah yang akan terjadi kepadamu, Guru? Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Nanti kalian akan mengerti nantinya. Inilah darahku. Inilah darahku yang tercurah untuk penembusan dosa. Minumlah untuk mengenang aku. Guru, apakah ini pertanda bahwa engkau akan meninggalkan kami? Jangan takut. Walaupun aku pergi, roh kebenaran akan menyertai engkau senantiasa. Malam ini, salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku. Hah? Tidak mungkin, Guru. Siapa? Mana mungkin di antara kami? Bukan aku ya, Guru. Engkau telah mengatakannya. Yudas pun diam-diam bangkit dari tempat duduknya. Hei, Yudas. Hendak kemana engkau akan pergi? Aku ingin keluar, ada urusan sebentar. Jangan khawatir. Setelah perjamuan makan malam selesai, Yesus pun membawa ke-12 murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tampak Yesus sangat sedih dan cemas. Yohanes, Petrus, Yakobus, tinggallah di sini dan berdoalah. Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Petrus, Yakobus, Yohanes, bangunlah.
Berdoalah supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Guru, maafkan kami, tetapi kami terlalu lelah. Kami sudah mencoba untuk terjaga, tapi mata kami sangat berat. Aku sangat membutuhkan kalian saat ini daripada sebelumnya. Berdoalah. Baik, Guru. Yesus pun kembali berdoa. Tak lama kemudian, terdengar dari jauh suara langkah kaki pasukan. Semakin mendekat. Yudas datang bersama dengan pasukan untuk menangkap Yesus. Guru, Lihat, Yudas. salam guru. Yudas, Kenapa Yudas? engkau menyerahkan aku dengan ciuman. Apa ini? Guru, aku akan melindungimu, Guru. Petrus, jangan kau lakukan itu. Taruhkan pedangmu. Guru. Murid-murid berlari ketakutan. Yesus pun dibawa pergi oleh pasukan. Yesus akhirnya dibawa untuk diadili. Yesus dihadapkan di depan imam kepala. Apakah engkau anak Allah? Engkau telah mengatakannya demikian. Imam kepala, ini sudah tidak benar. Ia menghujat, hukum dia. Dia mengaku sebagai anak Allah. Itu penghinaan. Serahkan dia kepada Pilatus, biar hukum Roma yang mengadili dia. Yesus pun kemudian dibawa untuk diadili ke hadapan Pontius Pilatus. Inikah orang yang kalian tuduh? Apa kesalahan? Dia mengaku raja orang Yahudi. Dia melawan kekuasaan Roma. Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau telah mengatakannya demikian. Saya tidak menemukan kesalahannya. Apakah kalian inginkan saya bebaskan dia atau saya bebaskan Barabas? Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Jika itu yang kalian inginkan, saya tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Silakan lakukan apa yang kalian inginkan, salibkan dia. Yesus disiksa, dicambuk, dipakaikan mahkota Salibkan dia! Salibkan dia! Dia raja orang Yahudi! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Benar, salibkan dia! Dia raja orang Yahudi! Dia pantas untuk disalibkan! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Dia raja orang Yahudi! Benar, salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Yesus Salibkan dipaksa dia! memikul Salibkan dia! salibnya menuju bukit Golgota. Setiap langkahnya penuh penderitaan. Meskipun tubuhnya lemah, Yesus tetap sabar dan tabah. Karena ia mengasihi setiap orang. Baik, terima kasih buat sekolah minggu untuk pengantar khotbahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mau cerita selanjutnya, Bapak Ibu bisa
menyaksikan film Passion of the Christ. Ya. Di sana digambarkan bagaimana penderitaan Yesus yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat orang Yahudi yang tidak terlalu suka sama orang Romawi, itu tiba-tiba bisa duduk bareng Bapak Ibu. Karena ada kepentingan bersama. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang lain dari jalan Via Dolorosa. Saya ingin kita melihat ada satu angle lain yang firman Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melihat ya di dalam kehidupan ini ada sekelompok orang yang terpecah-pecah, kemudian dia dapat duduk bareng ya, berteman, berkawan. Bapak Ibu kalau pernah menemukannya, kira-kira apa yang mempersatukan mereka? Apakah karena mereka saling mencintai atau mereka saling mengasihi? Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, orang itu berkumpul meskipun mereka terpecah-pecah karena ada musuh bersama. Karena ada common enemy. Di dalam sebuah pertandingan, seseorang bisa bersaing satu dengan lain karena ada musuhnya. Ya. Mungkin kita berteman atau rival di dalam sebuah tim, tetapi karena kita harus melawan tim yang sana, maka kita harus bersatu. Tadinya kita kawan atau lawan. Nah, di dalam kehidupan ini demikian Bapak Ibu ya. Bahkan di dalam politik begitu ya, ada faksi-faksi di setiap kelompok-kelompok, tetapi mereka bisa duduk bareng kalau ada yang namanya ancaman dari luar. Ada musuh yang mengancam, maka tunggu dulu, kita berkawan dulu gitu. Ada yang sedang disasar. Nah, inilah sebenarnya sifat dari manusia, Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Sifat manusia yang sudah sangat tua, sudah sangat lama, dan sangat purbakala. Alkitab menyatakannya bahwa ini bukan hal yang baru di dalam kehidupan kita. Ini sudah ada di dalam Alkitab. Ini disebut dengan kambing hitam. Sana, kamu yang salah. Kamu yang salah. Terus seseorang dijadikan sasaran demi menyatukan kelompok-kelompok yang terpecah. Ini sangat purba, sepurba manusia hidup. Mekanisme kambing hitam ini adalah cara meredakan ketegangan antara individu maupun kelompok di dalam kehidupan kita. Alkitab memberitahu bahwa sejak manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau buah terlarang di Taman Eden, maka di sanalah ya mekanisme ini muncul. Tuhan bertanya kepada Adam, apakah yang telah kamu makan? Hei Adam, apa yang kamu makan? Ya, apakah engkau makan buah yang aku larang itu? Lalu apa respon Adam? Tuhan, itu loh perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itu yang kasih aku buah. Sehingga aku makan. Bapak Ibu perhatikan. Adam salahin siapa? Perempuan. Secara tidak langsung Adam salahin Tuhan. Perempuan itu loh yang kau tempatkan di sisiku yang kasih aku buah. Mengkambing hitamkan perempuan dan Tuhan secara tidak langsung. Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, apa yang kau perbuat? Hawa itu menjawab, ular loh Tuhan, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saling menyalahkan. Sudah polanya sama, pemindahan kesalahan. Adam ke Tuhan dan Hawa. Hawa kepada ular.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah sebuah cara melempar kesalahan kepada pihak lain. Inilah efek dari dosa itu sendiri. Menyalahkan orang lain dan tidak mau menyalahkan diri sendiri. Dia ingin menyelamatkan diri sendiri, dia butuh menyalahkan orang lain. Ini yang disebut akar dari kambing hitam. Ketika ada krisis Bapak Ibu, ya, ada krisis, ya, ada dosa, ada rasa malu di dalam diri kita, ada ketakutan di sana, ya maka kita cenderung mencari siapa yang bertanggung jawab ya atas apa yang aku alami. Mana orangnya? Itu adalah mekanisme yang sangat tua, ya Bapak Ibu. Sudah sangat purbakala. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, kejadian itu terus-menerus terjadi. Ya. Saya ambil 2 contoh saja. Yang pertama Bapak Ibu, keluarga Yakub. Bapak Ibu perhatikan. Yusuf menjadi korban kambing hitam ya, secara kolektif. Sekarang rame-rame ya. Kalau tadi secara individu, Adam dan Hawa, sekarang rame-rame pada salahin Yusuf. Kenapa mereka salahin Yusuf? Bukan karena hanya mimpi-mimpi Yusuf yang seolah-olah dia menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Tapi karena papanya memperlakukan Yusuf terlalu istimewa dibanding saudara-saudaranya. Ada krisis keluarga di sana. Maka bagaimana solusi yang dicari oleh manusia? Dalam hal ini saudara-saudara Yusuf. Lihat tukang mimpi itu. Mari kita bunuh dia. Karena mereka bersekongkol karena iri hati kepada Yusuf. Supaya mereka dapat tenang sebagai sebuah keluarga, maka solusi yang mereka cari adalah Yusuf keluar dari keluarga ini. Caranya bagaimana? Bunuh dia. Meskipun dia nggak dibunuh pada akhirnya, tetapi dia dijual oleh saudara-saudaranya, artinya itu buang. Dia bukan saudara gua lagi. Bapak Ibu, ini sebuah mekanisme yang sangat klasik. Semua ketegangan dalam sebuah keluarga dilimpahkan kepada satu orang. Ini nih, yang kerok, kambing hitam. Namun Alkitab memberi kita penjelasan bahwa Yusuf pada akhirnya disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dia menjadi jalan Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Jadi ini sebuah rencana Allah. Manusia berusaha mencari cara, tapi tidak pernah akan berhasil. Tuhanlah yang menunjukkan cara itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang maju Bapak Ibu, langsung. Ada tulisan di dalam TV-nya. Saya maju di kitab Imamat. Ada banyak kisah, tapi saya maju di kitab Imamat karena santapan harian kita sudah selesai di kitab Imamat. Bapak Ibu perhatikan di pasal 16 itu sebenarnya inti dari kitab Imamat ya. Di sanalah sebenarnya kalau roti itu isinya kitab Imamat itu adalah di pasal 16. Di tengah-tengahnya. Di sanalah mekanisme kambing hitam ini dijadikan simbol. Kalau Adam dan Hawa dan Yusuf itu adalah mekanisme kambing hitam sebagai manusia, maka di dalam kitab Imamat Tuhan menyatakan kepada umat Israel di dalam peribadatan sebuah mekanisme kambing hitam. Kalau Bapak Ibu baca, di sana ada nama kambing yang namanya Azazel. Jadi ada 2 kambing yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dilakukan umat di dalam peribadatan mereka. 1 kambing untuk Tuhan, 1 kambing untuk melimpahkan kesalahan-kesalahan umat Israel, termasuk imam. Kemudian kambing itu akan pergi ke padang gurun. Dibuang, diasingkan, dan dilupakan. Ini adalah peristiwa simbolik dalam hari raya perdamaian atau Yom Kippur di dalam
tradisi orang Yahudi. Hari pendamaian kesalahan seluruh umat dilimpahkan kepada satu kambing yang namanya Azazel dan disuruh pergi ke padang gurun. Untuk dia mati, dia kelaparan, pada akhirnya dia mati. Nah, Azazel harus dibawa hidup-hidup ke padang gurun. Imam harus meletakkan tangannya ke kambing jantan Azazel ini. Lalu kemudian dilepaskan di padang gurun dan ditinggalkan. Orang sendirian di sana. Inilah mekanisme yang Tuhan nyatakan. Inilah akibat dari keberdosaan manusia. Semua dosa umat ditimpahkan kepada kambing Azazel untuk pendamaian bagi imam dan seluruh umat Allah. Inilah ritual umat Israel. Dosa banyak orang dilimpahkan kepada satu makhluk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata Azazel itu sendiri, ya, itu berarti tempat yang terpencil atau wilayah gurun di mana kambing hitam yang membawa dosa-dosa umat itu dibebaskan pada hari raya Yom Kippur, atau hari dosa. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris ini sangat menarik ya. Kata Azazel dari Ibrani diterjemahkan dengan scapegoat, artinya kambing hitam. Ini adalah mekanisme yang sangat klasik dan sangat purba sesuai dengan umur manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari peristiwa di Taman Eden kepada Yusuf, kepada peristiwa Azazel ini ada sebuah bayangan bahwa ada korban yang sejati yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita rayakan, yakni Yesus Kristus. Tuhan Yesus menghadapi seluruh hal di dalam kehidupannya. Dan akhirnya mengalami yang namanya kambing hitam. Saat Tuhan Yesus mulai mendapat banyak pengikut, ya, punya follower sudah semakin banyak, kalau punya Instagram mungkin sudah jutaan ya. Lalu kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, para imam-imam itu kemudian menjadi, waduh ada saingan. Ini saingan berat nih. Followernya banyak, pengikutnya banyak. Kenapa? Karena Yesus tidak saja mengajarkan yang benar, tetapi menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupannya. Dan ini bertolak belakang dengan para imam. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka hanya ngomong tok, ya. Tapi gaya hidupnya, ya, para Sanhedrin luar biasa mewah. Para khotbah mereka punya villa-villa yang tersembunyi, hasil uang daripada umat. Nah, ini menjadi saingan mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, maka imam besar saat itu yaitu Kayafas, yang tadi kita saksikan di drama, itu langsung mengatakan demikian. Adalah lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita, pada seluruh bangsa ini binasa. Bahkan Kayafas, ya, bernubuat, Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan kita ini yang tercerai-berai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kelompok-kelompok orang Israel itu juga tidak ada yang harmonis ya. Farisi berbeda dengan Zelot dan lain sebagainya. Dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sekalipun mereka tidak saling suka di dalam kehidupan, tapi nubuat Kayafas ini bahwa Yesus akan mempersatukan kita. Dan itu terjadi ya. Bukan cuma umat, tapi orang yang mereka paling benci, Romawi, itu bisa duduk bareng karena Yesus. Sebuah mekanisme yang sangat klasik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang manusia coba cari dari menyalahkan orang lain adalah untuk meredakan ketegangan, kedamaian, ya supaya
yang bertikai ini bisa damai, kita cari orang di luar supaya apa? Kita bisa rukun kembali. Ini damai yang semu, saudara. Kenapa semu? Pasti akan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Akan ada orang yang dikambing hitamkan lagi, Ada pihak lain yang akan disalahkan lagi. Demikian seterusnya dan tidak pernah akan habis-habisnya dalam kehidupan ini. Saudara, Pilatus yang mewakili otoritas Romawi, dan imam-imam besar ini yang mewakili otoritas Yahudi, itu duduk bareng. Kenapa pihak Romawi takut? Karena ada laporan bahwa Yesus ini adalah raja orang Yahudi. Pengikutnya banyak, followernya banyak, bahaya buat pemerintahan Romawi. Tetapi setelah Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, dan Pilatus menginterogasi Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tidak ada sesuatu yang salah dari Yesus. Kenapa orang-orang Yahudi membawa orang ini? Tapi karena Pilatus takut, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia adalah utusan Kaisar Romawi di wilayah Yudea sebagai gubernur, maka dia takut. Kalau orang ini ribut, kemauannya tidak dituruti, ya mereka itu datang ke pelataran Pilatus, itu enggak sendiri, itu berbondong-bondong. Itu seperti orang demo, Bapak Ibu, ya. Dan untuk meredakan ketegangan ini, maka Pilatus akhirnya ikut dalam permainan mereka. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Ini orang nggak mengancam, tapi kok mereka bawa begitu. Tapi kalau saya nggak ikuti, nanti mereka berontak dan posisi saya itu terancam. Nanti didengar oleh kaisar bahwa saya tidak bisa menenangkan orang-orang di daerah saya, maka posisi saya bisa dicopot. Saya bisa diganti. Saudara, ada ketakutan di sana. Ketakutan yang sama dengan para imam. Kenyamanan para imam terganggu ketika Yesus hadir. Yesus tidak pernah membuat mereka menganggap bahwa orang-orang Farisi sebagai musuh. Tetapi apa yang Yesus lakukan itu mengancam mereka. Kenapa? Mereka tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi sama-sama ketakutan, kehilangan kepercayaan dari orang banyak. Maka ya sudah, kita eksekusi saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demi kepentingan, posisi, jabatan, ya, kuasa, maka lebih baik satu orang aja mati deh, daripada gua kehilangan posisi gua. Daripada aku sebagai imam terus dibanding-bandingkan dengan Yesus, mending sekaliannya kita eksekusi saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Pilatus sudah berusaha sebenarnya untuk menawarkan kepada umat Yahudi untuk pilih Barabas yang benar-benar penjahat. Tapi mereka tetap pilih yang namanya Yesus disalibkan. Aneh bin ajaib, Bapak Ibu. Orang yang sudah benar-benar perampok, pencuri, dipilih untuk dibebaskan dibanding dengan Yesus. Yang enggak buat sama sekali kejahatan. Dia hanya mengajar dan menolong orang banyak, tapi kok disalahkan. Itulah manusia di dalam keberdosaannya. Demi kenyamanan, demi saya aman, ya sudah orang lain dikorbankan. Nah, sadarkah kita di dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam keluarga, di dalam kita berelasi, di dalam pekerjaan kita. Sadarkah kita suka melakukan demikian? Gara-gara mama sih, gara-gara adik, gara-gara ini sangat purba dan klasik. Karena daripada mencari solusi, lebih mudah untuk menyalahkan Bapak Ibu. Daripada kita cari solusi, apa sih, lagi krisis nih, apa sih yang harus kita lakukan? Itu lama, lebih cepat apa? Kenapa ini? Itu tuh salah. Dia yang kerok. Itu lebih mudah kita untuk menyalahkan daripada kita mencari solusi ketika ada krisis. Baik dalam keluarga,
baik dalam rumah tangga, dalam tempat kita bekerja, itu lebih mudah. Dan ini menunjukkan ketidakberdayaan kita. Dan salib ini menunjukkan sebaliknya. Yesus menerima mekanisme itu, tetapi tidak membalas. Bapak Ibu, Yesus bisa dengan kekuatannya saat itu menghancurkan yang namanya para imam yang kurang ajar ini dan Romawi. Dengan kekuatan dia, bahkan pengikutnya bisa saja. Tapi Tuhan memilih jalan via dolorosa. Jalan yang lain, yang menderita, tetapi jalan cinta kasih. Supaya apa? Supaya kita jangan mengulangi. Cukup Yesus, cukup aku yang menjadi kambing hitam terakhir. Ini firman Tuhan nyatakan di dalam Jumat Agung. Cukup aku yang berkorban. Kalau dulu kalian berkorban buat aku, sekarang aku yang berkorban via dolorosa. Bukan kamu, aku. Tapi tolong aku yang terakhir. Jangan lagi kalian ulangi kepada siapapun. Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal dari jalan via dolorosa ini yang saya ingin bagikan kepada ibu. Yang pertama, via dolorosa menunjukkan Yesus tidak menyalahkan siapapun. Di atas kayu salib, bahkan dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang Tuhan tidak pernah menyalahkan Kayafas, Pilatus, atau orang banyak yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia diam mengikut jalan via dolorosa, jalan penderitaan, tetapi sekaligus jalan cinta kasih. Yang kedua, via dolorosa menunjukkan bahwa Yesus mengikut semua dosa umat, dosa Bapak Ibu dan saya, dosa Kayafas, dosa mereka yang berteriak salibkan dia di atas kayu salib. Supaya kita tidak menerima murka Allah, hukuman dari Allah. Dia menggantikan kita. Tinggal kita percaya kepada dia atau enggak. Inilah yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Yang ketiga, via dolorosa menunjukkan Yesus memilih jalan cinta kasih. Sekalipun tidak mudah. Bapak Ibu, via dolorosa jalan cinta kasih tapi tidak mudah. Kalau Bapak Ibu menyaksikan drama tadi, Bapak Ibu tambah nonton film Passion of the Christ, itu jalan yang gak mudah. Tapi jalan itulah yang Tuhan pilih. Supaya apa? Supaya kita punya perdamaian yang sejati antara kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu lagi berusaha mencari cara kita sendiri. Ketika kita krisis, kita lihat Tuhan sudah pilih jalan. Kita tinggal datang kepada Dia. Mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Beraplikasi praktis bagi kita hidup orang percaya, baik di rumah tangga kita, di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Yang pertama, hidup dalam kasih, bukan ketakutan dengan sesamamu. Yang kedua, jangan lagi saling tuding, carilah solusi ketika ada krisis datang. Apa yang bisa dilakukan ketika ada masalah? Jangan langsung cepat-cepat cari yang mana bertanggung jawab. Cari apa dulu yang bisa kita lakukan dari masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan terus juga menyalahkan diri kita. Karena kita nggak mau salahin orang lain, kita salahin terus diri kita. Duh, aku salah. Kalau kita salah, ya kita salah.
datang kepada Tuhan. Dan jangan terus merasa bersalah. Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai penutup khotbah, saya akan bagikan ya satu refleksi iman, sekaligus juga meneliti dari Sindunata ya, orang Tionghoa, anak Tuhan. Dia menuliskan buku ini sudah sangat lama, kira-kira 2000-an awal, Kambing Hitam. Dia merefleksikan iman dia sebagai seorang Kristen dan minoritas, double minority di Indonesia. Dan dia melihat Bapak Ibu, panjang sejarah bangsa ini berdiri, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Setiap ada krisis, seringkali kalau ada krisis di negeri ini, yang jadi kambing hitam, Bapak Ibu tahu, itu adalah orang-orang Tionghoa. 98, kasus malari, mundur lagi ke belakang 65, ya. Sampai dulu sekolah-sekolah berbahasa Mandarin itu ditutup. Apa di tengah-tengah para pemimpin yang tidak tahu cara menyelesaikan solusi, gimana? Salahin aja tuh. Kenapa? Lebih mudah menyalahkan. Nah, ini refleksi yang sangat menarik dan dia membaca Alkitab sama seperti kita dan melihat hal itu ada dalam diri Yesus Kristus. Jadi sampai kapan kita terus hidup untuk saling menyalahkan, mencari-cari kambing hitam? Sampai kapan? Tuhan Yesus sudah menyatakan hari ini, dia sudah memikul semuanya dalam diri. Tinggal kita mau datang kepada dia. Maukah Bapak Ibu Saudara datang kepada dia hari ini? Melihat kembali bagaimana jalan yang Yesus pilih. Supaya kita bisa keluar dari mekanisme yang berulang-ulang ini. Menyalahkan dan menyalahkan, mencari kambing hitam dan kambing hitam. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu